الحمد لله الذي أوجب الصيام علينا في شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشراف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه من أهل الفضل والإرفان. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari pertama daripada bulan suci Ramadan, subuh yang pertama daripada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat dan keampunannya. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kemuliaan kami kepada imam masjid dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bahwasanya sebagaimana yang telah kita maklumi, hari ini adalah merupakan hari pertama kita berpuasa, maka hari ini juga merupakan hari pertama daripada bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan yang selalu kita tunggu-tunggu, dikarenakan banyak sekali pengharapan kita di dalam bulan suci ini. Pertama, pengharapan kita untuk mendapatkan keampunan daripada segala dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, mengharapkan banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengharapkan keberkahan yang berlimpah daripada Allah. Maka pada hari ini kita berpuasa. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab ilmu syariat, salah satunya saya membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam penafsiran ayat yang telah saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di dalam penafsiran ayat itu, Imam Ibnu Katsir memberikan pengertian puasa itu adalah al-imsaku anit ta'am wa syarab wal iqa
khalisatan lillahi ta'ala. Puasa adalah menahan diri daripada makan makanan dan minum minuman, dan iqa adalah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, ataupun yang lebih disingkat dengan jima. Semua itu kita lakukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita berpuasa adalah tazkiyatul lil badan, kita membersihkan badan. Yang kedua, tazkiyatul lirruh, supaya kita membersihkan bagi ruh. Yang ketiga adalah tazkiyatul lil akhlaqid daniyah, membersihkan bagi segala akhlak-akhlak yang tercela. Maka ada tingkatan berbeda dalam puasa tersebut. Ada orang yang berpuasa karena khusus untuk melepaskan kewajiban daripada Allah, sehingga di yaumil mahsyar, di akhirat nanti tidak diiqab, tidak disiksa, lepasnya kewajiban. Kemudian ada seseorang yang ketika berpuasa tujuannya adalah mendapatkan pahala daripada Allah, pahala yang banyak. Kemudian ada yang ketiga, tujuan dia berpuasa itu lebih daripada itu, adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka berbeda tingkatan ini, juga berbeda tata cara orang berpuasa. Ada orang yang berpuasa maksiat jalan terus, yang penting tidak membatalkan puasanya. Ada orang berpuasa, selain dia menjaga daripada perkara yang membatalkan puasa, juga menjaga supaya tidak batalnya pahala puasa. Maka segala maksiat, apakah maksiat zahir atau maksiat batin. Maksiat zahir, dia tidak mencuri milik orang, tidak memaki orang lain, tidak membunuh orang dan lain sebagainya. Segala maksiat dia jauhi. Kemudian ada yang ketiga, lebih kepada yang lebih besar lagi, yaitu dia ketika berpuasa bagaimana supaya lebih dekat kepada Allah, sehingga dia selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan menjauhkan diri daripada hal-hal yang bukan untuk ibadat kepada Allah. Ini ada tiga tingkatan ini. Maka dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa tiga tujuan orang berpuasa ini, maka berbeda cara dan hal ihwal mereka di dalam mereka berpuasa. Ini sudah pasti. Kemudian bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana dalam suatu hadis Rasulullah menggambarkan, hadis muttafaqun alaih. Rasul bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan," ketika masuknya bulan suci Ramadan, "futihat abwabus sama," segala pintu-pintu langit itu terbuka, "wa ughliqat abwabun nar," dan segala pintu-pintu neraka itu ditutup, "wa suffidati syayatin," dan dibelenggunya segala syaitan-syaitan, "wa nadal munadi ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri uqsur," terdengar suara yang menyeru, "Wahai orang yang cinta kepada kebaikan,
halumma, jangan hentikan, senantiasalah kamu dalam beribadah. Wa ya baghiyasyarri syarri uqsur, wahai yang cinta kepada kejahatan, uqsur, singkatkan, jangan lakukan. Maka dalam hadis ini kita pahami bahwa ketika masuknya bulan suci Ramadan, maka seluruh pintu langit dan pintu-pintu syurga Allah semuanya dibuka. Artinya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pada saat itu jalan terbuka lebar. Tidak ada penghalang sama sekali. Ibadah yang kita lakukan maka langsung dipersembahkan kepada Allah dan tidak ada penutup. Hal ini adalah untuk mempermudah dan untuk supaya manusia, khususnya umat Muhammad ini, beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena tidak banyak penyaringnya. Ketika dibukanya pintu langit, maka apa saja amal yang kita lakukan itu sangat mudah diangkat ke langit dan hampir tidak ada penghalangnya. Kemudian wa ughliqat abwabun nar, seluruh pintu neraka itu ditutup. Pengertiannya, seseorang yang melakukan dosa, terkadang melakukan dosa dalam bulan suci Ramadan, tidak langsung ditulis, tapi disimpan dulu. Mungkin dia akan bertaubat kepada Allah selama belum berakhirnya bulan suci Ramadan. Kalau memang sudah berakhir bulan suci Ramadan, dia tidak bertaubat, baru ditulis. Itu dipersulit. Neraka itu dipersulit. Syurga dipermudah, neraka dipersulit. Ini adalah untuk menumbuhkan motivasi kita untuk beribadah. Misalnya kita mau ketemu dengan orang-orang besar di negeri kita. Misalnya kita mau ketemu dengan bupati misalnya. Pintu pendopo tidak ditutup dan tidak ada penjaganya. Kan sangat mudah kita kalau mau bertemu dengan bupati. Tapi ketika pintu ditutup, ditelepon tidak diangkat, ditanya ajudan tidak dijawab, kan susah untuk kita berjumpa dengan bupati. Tapi ketika bupatinya duduk, misalnya di tempatnya, kita masuk langsung diterima, ini suatu kemudahan. Kemudian salah satu yang paling menjadi momok bagi kita untuk kita lakukan ibadah adalah syaitan. Ini syaitan menjadi penghalang utama. Pada bulan suci Ramadan, wasufidati syayatin, diikatnya segala syaitan, kemudian dilemparkannya ke laut. Jadi penghalangnya memang sudah dihilangkan sama sekali. Timbul satu pertanyaan, kenapa pada bulan suci Ramadan ini walaupun sudah demikian banyak orang yang tidak beribadah? Jawabannya, ini bukan masalahnya pada syaitan, tapi masalahnya pada diri kita sendiri, bukan pada syaitan. Di dalam kitab Aqidatun Najin, kitab Tauhid, di situ dituliskan ada 3 pengganggu sebenarnya yang membuat manusia jauh daripada beribadah. Pertama adalah hawa, keinginan. Keinginan ini, keinginan itu, keinginan supaya kaya, keinginan mendapatkan jabatan yang tinggi, keinginan mempunyai rumah yang mewah, menyebabkan waktu kita untuk beribadah sedikit. Kita lebih kepada mengusahakan supaya kita mendapatkan tujuan kita, walaupun keinginan itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi sudah menghambat waktu kita untuk beribadah. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini lebih menjurus kepada kejahatan. Ketika kita ingin beribadah, adanya dorongan nafsu supaya kita tidak beribadah. Nafsu kita melarang kita untuk beribadah. Pertama hawa, yang kedua nafsu, yang ketiga adalah syaitan. Ini yang paling bahaya, yang ketiga syaitan.
Pertama hawa, yang kedua nafsu, yang ketiga syaitan. Ada 3 penghalang. Di dalam kitab tersebut digambarkan bagaimana perbedaan kita ini dipengaruhi oleh nafsu atau dipengaruhi oleh syaitan. Di sini disebutkan kebiasaannya kalau dipengaruhi oleh nafsu, sesuatu itu tidak akan hilang. Dia selalu kita ingin berbuat demikian. Kalau syaitan itu tajadud, terkadang ada, terkadang tidak. Misalnya hari ini kita malas, besok kita rajin, kemudian malas lagi, itu biasanya pengaruh syaitan. Tapi kalau tidak mau bangun subuh, tidak mau bangun subuh, itu jangan kita salahkan syaitan. Tiap hari tidak bangun subuh, itu adalah lebih banyak kepada nafsu kita yang memang tidak mau beribadah. Maka oleh karenanya bulan suci Ramadan ini banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menggambarkan tentang kelebihan daripada kita beribadah. Misalnya satu sujud yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan membuat kepada kita sebuah istana yang terbuat daripada permata. Satu sujud yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, sedekah yang kita berikan dalam bulan suci Ramadan itu merupakan seafdal-afdal sedekah. Ayu sadaqati afdal? Ketika beliau ditanya kapankah sedekah itu paling afdal kita lakukan, beliau menjawab, as-sadaqatu fi syahri Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Dalam hadis lain disebutkan, seseorang yang menyediakan dan memberi bukaan, man fattara saiman fi syahri Ramadan, orang yang memberikan alat berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa Ramadan, falahu mislu ajri saimi, kepada orang tersebut akan diberikan pahala semisal orang yang berpuasa itu. Artinya orang yang berpuasa diberikan pahala, kemudian kepada kita diberikan pahala seperti puasa orang tersebut. Wala yanqusu min ajrihi syai'un, dan kepada orang yang berpuasa ini tidak kurang pahalanya. Jadi bukan pahala dia yang dikasih kepada kita, tapi misil itu diberikan pahala yang lain seperti pahala orang yang berpuasa tadi. Ini kan sesuatu yang sangat baik. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, seseorang yang melakukan umrah pada bulan suci Ramadan, al-umratu fi syahri Ramadan, umrah pada bulan suci Ramadan, itu adalah misal seseorang telah melakukan haji. Pahala yang diberikan oleh Allah seolah-olah kita telah melakukan haji. Umrah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan seolah-olah kita telah melakukan haji. Di sini menunjukkan bahwa bukan cuma puasa yang diberikan oleh Allah pahala yang sangat banyak, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Ini sebagai motivasi kita supaya kita gemar beribadah. Pintu langit sedang dibuka, jalur amal sedang berlipat ganda, maka mudah-mudahan kita tidak malas untuk melakukan ibadah. Kemudian bagaimana terkait dengan puasa ataupun pahala daripada puasa kita? Mungkin sudah sering kita dengarkan hadis kudusi yang disebutkan oleh guru-guru kita, kullu amalibni adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Tiap-tiap pekerjaan ataupun amal daripada manusia telah Allah gariskan seberapa besar pahalanya. Misalnya sedekah sudah ada ketentuannya,
haji sudah ada ketentuannya, salat sudah ada ketentuannya, illa sauma, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu disebutkan oleh Allah, puasa itu adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya menurut keikhlasan yang ada dalam hati mereka. Di sini menunjukkan bahawa pahala ibadah berpuasa pada bulan suci Ramadan ini sangat besar, dan kebesarannya itu tidak digambarkan secara langsung oleh Allah, namun Allah mengukurnya adalah dengan seberapa besar keikhlasan daripada puasa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan subuh hari ini yang merupakan subuh pertama pada bulan suci Ramadan tahun ini menjadi motivasi kita paling utama supaya kita tidak cuma 2-3 hari kita subuh salat di masjid, dikarenakan salat di masjid subuh itu sangat besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis bahwa seseorang yang berwudu di rumah kemudian datang ke masjid salat subuh, dia tidak pulang, dia berzikir dan tidak pulang sehingga keluarnya matahari, maka kepada orang itu diberikan pahala haji, pahala umrah yang mabrur, pahala umrah yang mabrur. Kemudian apabila dia pulang setelah dia salat duha baru dia pulang, maka Allah memberikan kepada dia pahala haji dan umrah yang mabrur. Apalagi ini kalau kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, maka sudah lebih lagi pahalanya. Maka mudah-mudahan sudah demikian Allah berikan motivasi kepada kita, jangan kita malas untuk beribadah. Nyoba Aceh tengku bek talu semayang gutanyo ngon anu main main game ngon awak main ba internet nya, main saham ba internet. Nekalan pasti hana merempak, tapi mereka sepanjang malam begadang untuk mendapatkan uang, walaupun itu belum pasti, tapi mereka sangat bersungguh-sungguh untuk merempak peng kadang 2 juta. Gutanya syurga akan dijanjikan oleh Allah betul. Malah ngawam main game gutanya tengku. Motivasi kita beribadah kalah. Pasti itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, pasti tidak ada keraguan. Kalau kita ragu berarti kita tidak beriman. Pasti. Tapi kita malas untuk melakukannya. Sedangkan mereka yang belum pasti sangat giat mereka dalam melakukannya. Maka mudah-mudahan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah tidak membuat kita menjadi surut, tapi justru kita termotivasi untuk melakukan ibadah, terlebih dalam bulan suci Ramadan. Dikarenakan fadilah ibadah dalam bulan suci Ramadan ini berbeda dan sangat jauh berbedanya pada bulan-bulan yang lain. Maka mudah-mudahan ceramah singkat pada subuh ini selaku subuh pertama atau subuh perdana menjadi motivasi bagi kita dan semakin tergerak dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah. InsyaAllah nanti akan kita sambung kembali bagaimana kiat ataupun bagaimana cara supaya kita lebih giat untuk melakukan ibadah dengan keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Maka cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kejanggalan, mohon diperbaiki kepada guru-guru kita yang ada di tempat kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.